Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zulzana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelas Manajemen Reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas seminar manajemen operasional yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Haji Iwan Setiawan SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah seminar manajemen geografi ada 10 keputusan kritis, tetapi di sini saya ditugaskan untuk memilih salah satu dari 10 keputusan tersebut. Nah, di sini saya mengambil tema manajemen kualitas. Langsung saja saya akan sedikit mempresentasikan tema manajemen kualitas. Definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran seberapa mampu suatu barang atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar tertentu. Standar tersebut mungkin berkaitan dengan waktu, bahan, kinerja, andalan, atau karakteristik yang dapat dikuantitaskan. Kemudian, pengertian manajemen kualitas. Manajemen kualitas memiliki arti sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Kualitas yang diawasi tidak hanya terbatas pada kualitas produk, tetapi juga kualitas perusahaan secara keseluruhan, mulai dari kualitas karyawan yang dipekerjakan, bahkan hingga kualitas perusahaan di mata para konsumen. Ada juga biaya kualitas. Apa itu biaya kualitas? Biaya kualitas adalah biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk memenuhi dan mencapai kualitas yang ditargetkan dimiliki oleh produk yang mereka hasilkan. Di sini ada 4 biaya kualitas, yaitu ada biaya pencegahan, biaya yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan komponen dari produk mengalami kerusakan. Yang kedua, biaya penaksiran, biaya yang berhubungan dengan evaluasi produk, proses komponen, dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, kegagalan internal, biaya yang dikeluarkan akibat kegagalan atau kecacatan dalam proses pembuatan produk sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir, kegagalan eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman atau dikeluarkan setelah pengiriman barang atau jasa yang catat. Kemudian ada pengaruh kualitas. Apa itu pengaruh kualitas? Pengaruh kualitas merupakan elemen yang penting dari proses produksi dan operasi. Kemudian ada alasan-alasan yang membuat kualitas menjadi elemen penting, yaitu ada 3. Yang pertama, reputasi perusahaan. Semakin bagus kualitas suatu produk yang diketahui oleh publik sebagai konsumen, semakin baik pula reputasi perusahaan di mata konsumen. Kemudian yang kedua ada kehandalan produk. Kehandalan produk yaitu perusahaan dalam merancang dan menghasilkan produk tidak boleh sembarangan. Yang ketiga ada keterlibatan global, yaitu kualitas adalah hal yang penting untuk menarik perhatian. Jadi produk-produk perusahaan akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Kemudian ada kriteria manajemen kualitas. Di sini ada 8 kriteria manajemen kualitas. Yang pertama, performance atau kinerja.
yaitu karakteristik pokok dari produk inti. Yang kedua ada tools, yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan. Yang ketiga ada reliability atau kehandalan, yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Yang keempat, conformance atau kesesuaian, yaitu sejauh mana karakteristika desain dan operasi produk memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima ada daya tahan, yaitu mengukur berapa lama suatu umur teknis maupun umur ekonomis suatu produk. Yang keenam ada serviceability atau daya tahan, yaitu mudah untuk diperbaiki, yang meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, fasilitas dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh ada estetik atau estetika, yaitu menyangkut pola, rasa, dan daya tarik produk. Yang terakhir ada perceived quality atau kualitas yang dirasakan, menyangkut citra atau reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadap produk. Kemudian ada standar kualitas internasional. Di sini itu ada 3 ya. Yang pertama ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu, yaitu kepemimpinan, dokumentasi dan yang kedua ada ISO 9001 dan 2000, kepemimpinan manajemen puncak serta persyaratan dan kepuasan pelanggan. Jadi di ISO 9000 dan 2000 ini perannya itu lebih besar. Kemudian yang ketiga ada ISO 14000. ISO 14000 ini merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok, yaitu manajemen lingkungan, audit, evaluasi kerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Siklus hidup ini yaitu dalam arti produk. Jadi dalam manajemen operasional ini hal-hal yang berkaitan tentang kualitas produk yaitu dipelajari dalam manajemen kualitas, atau bahasa lainnya adalah total quality management, yaitu yang artinya adalah pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. Kemudian ada aktivitas untuk mencapai total quality management. Dan di sini ada 4 aktivitas. Yang pertama, praktik organisasi, yaitu kepemimpinan, pernyataan misi, prosedur operasi yang efektif, dukungan staf, pelatihan. Kemudian yang kedua ada prinsip kualitas, yaitu fokus pada pelanggan, perbaikan yang berkesinambungan, dan perangkat-perangkat total quality management. Kemudian yang ketiga ada pemenuhan pekerja, yaitu pemberdayaan komitmen organisasional. Kemudian yang terakhir ada kepuasan pelanggan, yaitu memenangkan peranan pelanggan yang membeli kembali.
Kemudian selanjutnya ada tujuan konsep Total Quality Management. Ada 7 tujuan konsep Total Quality Management. Yang pertama ada perbaikan berkesinambungan. Total Quality Management membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, dan prosedur. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma ini adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Yang ketiga ada pemberdayaan. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Yang keempat ada benchmarking, merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Yang kelima ada just in time. Yang keenam ada konsep Gucci, memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas, fungsi kerugian kualitas, dan kualitas berorientasi pasaran. Yang terakhir ada perangkat manajemen. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.